Tidurlah kanaumatil arush, seperti tidurnya pengantin katanya. Ya apa turune pengantin ini? Pak, ya apa? Wis lali. Ulang ngono maneh lho. Oleh nggak diulangi meneh? Kepengin ngrasakno turune pengantin. Gak wani ngomong soalnya diintip mbek sanang guri. Sopo iku sing jawab? Ya. Tidurlah seperti tidurnya pengantin. Saya tanya, tidurnya pengantin itu nyenyak nggak? Hah? Gak turu. Lho itu awalnya gak turu, tapi nek wis pegel turu nggak? Halo? Lah iya, nun sewu, turune pengantin iku krasa suwe napa krasa dilu? Krasane dilu, soalnya apa? Padahal suwe. Soalnya tidurnya nikmat, gak terasa. Tiang niku nek diparingi nikmat, turune suwe gak krasa. Contoh, enten pemuda diturukno nang goa. Sak suwene 300 tahun tambah 9 tahun, namine Ashabul Kahfi. Nggih napa mboten? Nang jenengan maos surat Al-Kahfi nggih, maos terjemahi. 309 tahun ditidurkan oleh Allah di dalam goa. Bareng ditangeni mbek Allah, ngomong antarane koncone, awak dhewe iki nang kene iki gak suwe, paling sedina nek gak setengah hari. Padahal wis pirang tahun? 300 tahun. Gak percaya karena luwe dikongkon metu teko goa nang pasar tuku roti, sing dodol roti kaget ndelok duwike iki dhuwit 300 tahun biyen iki. Dadi duwe apa iki? Duwean barang antik iki. Kaget iki. Makane sing tuku wedi balik nang goa. Akhirnya disitulah Allah mewafatkan mereka semua supaya tidak terjadi fitnah. Allah tutup tempat itu supaya tidak dijadikan tempat peribadatan. Kenapa? Akhirnya mereka nanti tahu bahwa ini adalah waliullah. Kak ngono didadekno macam-macam panggonane engko. Ikhwatal iman, para bapak ibu ingkang minulya. Dados tiyang niku nek diparingi nikmat, tileme niku krasane namung sedelo. Dilu tok. Nggih tiyang niku ngoten mangke. Kengken tilem ten alam kubur, gak suwe pun ditangeni. Tidaklah dia dibangunkan kecuali oleh keluarganya yang paling dicintai. Siapa orang yang paling dicintai oleh orang mukmin? Allah. Maka Allah lah yang akan membangunkannya. Dan Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala ketiga, maka bangkitlah semua di padang mahsyar. Moro-moro apa? Loh, sapa rek sing nangeni aku iki rek? Dalam surat Yasin ayat berapa itu? 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Bener nggak itu? 52. Baik, silakan. Mereka berkata, apa katanya? aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur? Inilah yang dijadikan Allah yang Maha Pemurah, dan benarkah rasul-rasulnya? Qalu ya wailana, mereka berkata celaka katanya. Man ba'atsana, sapa rek sing nangeni aku iki? Enak-enak turu. Mimmarqadina, membangkitkan kami dari tempat tidur kami, yaitu kubur. Hadza ma wa'ada ar-rahman,
Ternyata inilah yang dijanjikan oleh Rabb yang Maha Pemurah. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa yang dikatakan yaitu oleh para rasul. Kok hilang? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Jadi pertanyaan tiga itulah yang harus kita persiapkan mulai sekarang untuk menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Dan kita setiap hari sudah berikrar kepada Allah untuk mempelajari tiga hal itu dengan ucapan kita setiap subuh dan asar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Tiga kali kita ucapkan habis subuh, habis asar. Raditu billahi rabba, aku rela Allah sebagai Rabbku. Itulah makna dari pertanyaan mungkar nakir, man rabbuka. Kalau kita rela Allah itu Rabb kita, berarti kita harus mempelajarinya, belajar tentang Allah, tentang rububiyahnya, tentang uluhiyahnya, tentang asma dan sifat-sifatnya. Wabil islami dina, dan aku rela Islam sebagai agamaku. Berarti kita wajib belajar tentang Islam sebagai agama seluruh nabi dan rasul, karena agama itu terdiri dari tiga martabat: al-Islam, al-iman, al-ihsan. Tiga tingkatan agama. Dan itulah yang disampaikan oleh malaikat Jibril ketika bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam berdialog, bertanya jawab. Dan kita ucapkan wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Berarti kita rela sebagai Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah untuk kita. Berarti kita wajib mempelajari perjalanan hidupnya, mengetahui sunnah-sunnahnya, menghidupkan ajarannya. Berarti apa yang kita ucapkan itu bukan sekedar zikir, tapi itu merupakan pernyataan, ikrar bahwa kita siap untuk ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Mau tidak mau pasti akan ditanya. Mukmin, kafir, besar kecil, tua muda, laki perempuan, semua akan ditanya oleh Allah. Cuma nanti akan dibagi menjadi tiga kelompok: mukmin, kafir, dan munafik. Nah, kita tadi ini sudah pelajari jawaban dari orang apa ya? Mukmin. Bagaimana kalau orang kafir ditanya tentang itu, Pak? Halo, bisa jawab nggak, Pak? Apa jawaban mereka kira-kira? Apa jawaban mereka? Baik, kembali ke Abu Dawud 4753. Kafir 4753, Abu Dawud, bukan Tirmidzi. Kemudian Rasulullah menjelaskan lagi, jika seorang yang kafir meninggal dunia, Abu Dawud 4753. Silakan.
Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan lagi, jika seorang yang kafir meninggal dunia, maka ruhnya akan dikembalikan kepada jasadnya. Saat itu datanglah malaikat dan mendudukannya. Keduanya bertanya, siapakah Rabbmu? Marabbuka, siapa Rabbmu? Apa jawabannya? Ia menjawab, aku tidak tahu. Wah, mantap. Coba diulangi lagi. Kan hanya berapa kali di situ? 3 kali, kok sekali toh didowokno. Jadi orang kafir itu ketika ditanya oleh Mungkar Nakir, dia itu mengucapkan di sini 3 kali. Itu teriakan mereka itu kencang sekali. Teriak dia sampai 3 kali. Lantas ditutup dengan kalimat apa? La adri, mbuh, ora gak weruh. Kira-kira malaikat gemes ya? Gemes gak malaikat? Gemes. Ini orang kafir, Pak. Karena orang kafir gak kenal Allah. Sing dikenal itu macam-macam. Brahma, Wisnu, Siwa, Dewi, kok Dewi Sri Mane. Oh iya ki desa ya, sing dikenal Sri ya, duduk Kuan Im ya. Dewa, Dewi, sing dikenal iku. Orang kafir nggak kenal Allah. Makanya dia ketika ditanya teriak-teriak dia dan mengatakan aku tidak tahu. Terus kemudian kedua mereka bertanya lagi, apa agamamu? Ia menjawab, ngopi di sini. aku tidak tahu. Ya wis, sakno pegel mau mulai Surabaya ini entek suarane. Terus kemudian kedua mereka bertanya lagi, siapakah yang diutus kepadamu? Ia menjawab, aku tidak tahu. Nah, itu baru mentang-mentang terakhir di enak-enakno. Ya, jadi orang kafir itu Bapak Ibu, tiang niku nek kafir mboten semerep agama, mboten kenal Allah, nggih ngoten niku jawabane. Namung bengok-bengok. Bengok ping 3 mantun ngoten apa? Mbok karo. Ini yang membuat malaikat ini getem-getem nih. Tapi terdengarlah fayunadi munadin minas sama. Setelah itu terdengar suara dari langit. Ia telah berbohong. Qad kadzdzaba. Enggak pakai kata abdi di sini. Kalau tadi kan qad sadaqa abdi, sungguh benar hambaku. Tapi di situ hanya sekedar qad kadzdzaba. Qad kadzdzaba, sungguh dia berdusta. Terus apa katanya? Berikan amaran dari neraka. Afrishu minan nar, Berikan pakaian dari neraka. wa albisu minan nar, Dan bukakanlah pintu neraka untuknya. wa iftah lahu baban ilan nar. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, setelah itu didatangkan untuknya rasa panas dan baunya neraka, dan kemudian disempitkan hingga tulang-tulang yang berpimpinan. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa saat itu ia akan dibelenggu dengan kondisi buta dan bisu, disiksa dengan sebuah alat yang jika alat tersebut digunakan
untuk memukul gunung, maka gunung tersebut akan hancur menjadi debu. Ya, itu tadi mau godok ya. Gada min mirzabah min hadid. Apa yang dilakukan oleh malaikat Munkar Nakir? Kemudian dia dipukul dengan alat tersebut. Pukulan tersebut terdengar oleh makhluk dari ujung masyrik hingga ujung maghrib. Semua makhluk mendengar, mulai dari barat dan timur, teriakan dan lolongan orang yang disiksa di kubur, kecuali illat tsaqalain. Siapa? Kecuali manusia dan jin. Kecuali manusia dan jin yang tidak bisa mendengarnya. Umpama menungso iso ngrungokno siksa kubur, masjid takwa iki rame enggak? Rame napa mboten? Salat subuh koyok salat Idul Fitri. Idul Fitri. Riyo terus lan bendino. Saking akeh, saking wedine menungso. Lho iki sing jenenge ujian. Tiang boten diparingi saged ngringekaken azab kubur niku nikmat napa azab? Nikmat napa boten? Jenengan boten diparingi kesempatan ngringekno azab kubur niku nikmat napa boten? Nikmat. Supaya napa? Tiang niku sik gelem ngeterno dulure nang kuburan nek mati. Nabi itu pernah mengatakan, kalau seandainya kalian bisa mendengar azab kubur, niscaya kalian tidak akan mau mengantarkan saudara-saudara kalian ke kuburan untuk mengubur jenazah saudara-saudaramu. Wedi, Pak. Aja meneh ngeterno liwat ae. Liwat kuburan wae. Wedi paling kalau seandainya bisa mendengar azab kubur. Ini ujian supaya manusia itu tetap berhati-hati dengan keimanannya, harus dijaga. Beriman kepada yang gaib, percaya kepada azab kubur, ini termasuk percaya kepada yang gaib. Sebab saniki niku kata yang boten percaya. Sampai ten YouTube niku sampai tiang kadang ngerekam nang kuburan. Nggih napa mboten? Langsung direkam, dilebokno, suarane medeni. Kita nggak pakai itu. Kalau iman sudah menancap, yakin dengan azab kubur itu ada. Kenapa? Sebab Kanjeng Nabi itu maringi donga sakderenge salam dikengken maos donga berlindung dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Lho niku berarti siksa kubur niku enten. Sebagaimana ada nikmat maka ada siksa. Lho niki tiyang kafir kurang setunggal nih, golongan sinten sing dereng? Munafik. Nun sewu, munafik niku muslim napa mboten? Muslim. Tapi jerone kafir. Mek kelambine tok, maksudnya jemblegere tok, ketokane tok, kesenge tok muslim. Makanya nifak itu didefinisikan oleh para ulama, an-nifaq, kemunafikan itu adalah izharul iman, menampakkan keimanan, wa ibtanul kufri, menyembunyikan kekafiran. Itu definisi yang sederhana, lugas. Nah, orang munafik nanti kalau mati karena dia muslim, ketika ditanya oleh Munkar Nakir, wong jenenge wong Islam, Pak, yo iso jawab, Pak. Jawabannya rodok dawa, wong tahu belajar. Tapi belajare mek anut biuk. Apa kata orang munafik ketika ditanya? Silakan. Kalau mayat itu orang munafik, maka ia akan menjawab dengan berkata, aku mendengar orang-orang mengatakan demikian, maka aku pun mengatakan seperti yang mereka katakan. Iya. Aku tidak tahu.
maka ia akan menjawab, kalau mayit itu orang munafik, maka ia akan menjawab dan berkata, apa katanya di situ? Diulang. Aku mendengar orang mengatakan demikian, maka aku mengatakan seperti yang mereka katakan, aku tidak tahu. Ya, ini jawaban orang munafik. Sami'tun nasa yaqulu kadza wa kadza wa aqulu kadza wa kadza la adri. Aku mendengarkan orang mengatakan begini dan begitu, aku pun mengatakan begini dan begitu, aku tidak tahu. Berarti jawabannya sik dawa napa mboten? Sik dawa. Aku lho ngrungokno wong jarene Allah iku ngene, ngono. Aku ya ngomong ngene ya ngono. Mbok, aku karo. Itu jawaban munafik itu. Ketika ditanya sama, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Sama jawabannya. Aku lho ngrungokno menungso ngomong ngene, ngomong ngono. Kanjeng Nabi jarene ngene, jarene ngono, ya aku ngomong ngene, ngomong ngono. Mbok aku karo. Jadi orang munafik itu hanya ikut-ikutan orang. Maka di dalam hadis Bukhari diterangkan, malaikat itu sampai membantah, la daroita wala talaita. Kenapa kau tidak mau mempelajari? Kenapa kau tidak mau membaca, katanya. Kemudian dua malaikat itu berkata, aku tahu kamu akan menjawab seperti itu. Lalu dikatakan kepada bumi, jepitlah dia. Maka bumi menjepitnya sehingga tulang rusuknya keluar, dan dia terus-menerus dalam siksaan tersebut sampai Allah membangunkannya dari tempat siksaan. Kapan Allah membangunkannya dia dari tempatnya itu? Hari kiamat. Berarti siksa kubur itu terus apa enggak? Terus sampai hari kiamat. Makanya kalau ada orang ya, supaya yang mati, ada orang yang mati, mungkin keluarga kita, supaya dia diringankan dari azab kubur, kita yang masih hidup ini bisa mendoakannya. Untuk apa? Paling tidak diringankan siksanya. Kalau kita mau terus berdoa, bisa jadi sampai habis. Ringan sampai habis. Mungkin barangkali dosanya nggak terlalu banyak. Mungkin dosanya bukan dosa besar, tapi dosa apa? Dosa-dosa kecil, sehingga dia disiksa di kuburnya. Apa contoh dosa kecil? Pipis gak cewek. Nggih, senajan nuwun sewu, senajan cawi, tapi cawi mboten bener. Niku najis, sik ten pakaiane sik kathah. Mongko tiyang muslim niku kedah mratekaken bab toharo menawi bersuci supados mboten napa keciprat ten pakaian napa ten awake. Niku ngikuti sunnah Rasulullah menawi wonten hammam, kamar mandi, WC, jangan sampai pipisnya ini nyiprat ke celananya, apalagi ke sarungnya. Makanya kalau pipis itu usahakan ikuti sunnah. Apa? Masuk ke kamar mandi atau WC dan melepas celana dan melakukannya dengan jongkok, ojo ngadeg. Nek ngadeg niku nun sewu apa menek kebelek nemen, ya kan? Niku langsung powernya tinggi, jos, muncrat kemana-mana. Ikuti tata cara adab-adab di kamar mandi sesuai sunnah. Supaya apa? Supaya kita ini toharoknya benar, bersucinya sesuai tuntunan. Kenapa? Itu sebab salah satu orang disiksa dalam kubur. Wal iyadu billah. Baik, para bapak ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan
setelah ini ada tanya jawab. Makanya saya berikan waktu, saya berikan kesempatan. Semoga pertemuan perdana setelah masa yang panjang kita berpisah, baik itu karena mungkin lupa atau karena pandemi atau PSBB atau PPKM, entah apa namanya ya, sehingga kita tidak bisa datang bersilaturahmi ke Kenep lagi. Alhamdulillah Allah mudahkan malam ini kita bisa bertemu kembali. Baik, silakan kalau ada pertanyaan, ibu-ibu boleh pertanyaannya ditulis. Kalau butuh kertas nanti disediakan panitia. Saya pikir cukup. Monggo silakan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Itu satu. Oh ini monggo, nggih. Nggih. Mau dijelaskan Pak, kalau ada orang yang mati kemudian hidup lagi ya, medeni bocah ya kadang-kadang kita menggunakan kitab untuk atau mati suri. Kadang-kadang dokter menyatakan mati, tapi dalam keadaan tertentu bisa hidup lagi. Apakah malaikat maut yang keliru menyebutnya Allah? Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Keterangan tadi kalau menurut saya itu bagi orang-orang yang sempurna. Sempurna maksudnya ya sempurna semuanya sempurna. Bagi orang yang enggak sempurna gimana? Contohnya dia tuli atau melihat sehingga dia tidak bisa belajar. Nah nanti kalau ditanya gimana itu? Iya. Yang kedua, Nggih, monggo. tadi kami pernah mendengar bahwa pertanyaan di dalam kubur itu bukan ruhnya yang menjawab, yang menjawab sudah amal perbuatannya gitu. Itu benar ya? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan yang pertama tentang mati hidup lagi. Apa mungkin itu terjadi? Kalau menurut ayat tidak mungkin terjadi. Kecuali yang memang sudah dinas dalam Al-Quran sama As-Sunnah, diceritakan bahwa orang itu memang mati kemudian dihidupkan lagi. Contoh, Nabi Musa itu dulu disuruh menyembelih sapi betina karena ada seseorang yang mati warisannya banyak. Bingung ini, padahal matinya terbunuh matinya. Siapa ini yang meninggal, yang membunuh? Akhirnya Allah perintahkan Nabi Musa menyembelih sapi betina. Itu alot, itu prosesnya. Akhirnya sampai dapat, akhirnya disembelih, kemudian dipukulkan bagian dari tubuh sapi itu ke orang yang mati. Supaya apa? Dia menunjukkan siapa pembunuhnya. Begitu dipukulkan bagian tubuhnya, ya, wa'il apa? Faqulna dribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Coba itu Al-Baqarah surat kedua ayat yang ke berapa ya?
74-an coba, sekitar situ. Faqulna dribu bi ba'diha, maka katakanlah. Tuh 73. Silakan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati. Ya. Dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya, anda akan mengerti. Faqulna ribuhu bi ba'diha, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Kadzalika yuhyillahul mauta, demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang mati. Begitu dipukulkan mayat itu bangun, Pak. Begitu bangun nyebut fulan bin fulan, wis ya tak mati maneh. Nah, ono ngono nih ya, maksudnya disebutkan namanya terus setelah itu matilah lagi. Nah, itu contoh itu Pak, asli Pak. Tapi itu bagian dari mukjizatnya Nabi siapa? Musa. Sampai nyoba ngono Pak, maksudnya mau gepuk sapi tekon diae, yo gak kira tangi. Jadi ini contoh, ada nasnya. Ada contohnya di dalam Al-Qur'an. Dan masih banyak lagi contoh Nabi Isa. Salah satu mukjizatnya adalah menghidupkan orang apa? Mati. Adapun selain dari yang disebutkan dalam nas, maka tidak ada orang yang mati hidup kembali. Ustadz, kalau di hadis ada nggak? Ada, tapi belum terjadi. Nanti di zaman Dajjal, Dajjal membunuh seorang pemuda, pemuda itu dibelah dua, dilemparkan jasadnya sejauh mata memandang, dipanggil lagi jasadnya utuh, setelah bangun, itu contoh. Bahkan yang melakukan apa? Dajjal. Ini bukan mukjizat, tapi apa? Sihir. Setelah itu kekuatan sihir Dajjal hilang setelah membunuh pemuda itu dan menghidupkan lagi. Itu contoh dalam hadis. Kalau tidak diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka Bapak Ibu yang berlaku surat Al-A'raf, surat ke-7, ayat yang ke-34. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam ayat tersebut, walikulli ummatin ajal fa'idha ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula melanjutkannya. Iya, walau sesaat pun tidak akan bisa dimundurkan. Jangankan dimundurkan, dimajukan aja nggak bisa, walaupun sedetik. Berarti malaikat maut itu mencabut nyawanya tepat waktu, nggak mungkin bleset. Apalagi kok sampai keliru, kok kayak manajemennya semrawut. Ini kan malaikat ini kan tentaranya Allah ya kan, kok sampai keliru, sampai ono cerita malaikat apa wong padha urip kabeh, waktu itu langsung dibawa meruh itu sak keranjang, mari ngono kocar kacir metu kabeh ruhnya balik lagi ke jasadnya. Kadang ono sing keliru jasate wong liya, kok aneh. Ini cerita-cerita, termasuk cerita-cerita menghina ayat. Kalau seperti itu hati-hati, itu menghina ayat. Ayatnya jelas nggak akan bisa ditunda, diundur. Ini berarti manajemen apa? Waktu. Kalau
malaikat sampai seperti itu lupa, maaf, itu berarti menunjukkan manajemennya Allah itu gak karu-karuan kan? Itu penghinaan kepada Allah, penghinaan kepada Islam itu. Oleh karena itu tidak ada orang mati hidup kembali kecuali yang sudah ditetapkan dalam nas. Lantas kalau ada orang kok habis mati kok hidup lagi, kenyataannya itu belum mati. Mungkin secara klinis, secara medis dikatakan mati, tapi belum sebetulnya. Mungkin jantungnya itu detaknya ya sangat kecil, nadinya sangat lembut, ya kan? Semua organ-organ tubuhnya seakan-akan berhenti, jantungnya tidak memompa, tidak berdetak, nadinya tidak berdenyut. Matanya biasanya kalau di senter bagaimana matanya? Halo, mendeli, hah? Kan di senter matanya, lihat mati apa enggak, ya kan? Mungkin secara klinis, secara medis dia dikatakan mati, tapi sebetulnya belum. Makanya ada istilah yang bernama mati suri. Nah, mati suri itu belum mati yang sebenarnya. Nanti waktunya akan datang mati yang dimana ruh itu akan dicabut oleh malakul maut dan tidak akan pernah dikembalikan lagi. Gak nyabut moro-moro keliru rek dibalik no maneh, ya kan? Nggak ada sampai seperti itu. Itu padha mbek guyoni malaikat seperti itu. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, opo mau rek? Enggak, tadi itu Bapak dua pertanyaannya. Hah? Oh, jenengan. Yang tadi pertama apa satu? Oh ya, orang yang normal bagaimana? Orang yang tidak normal bagaimana? Katanya tadi adalah orang yang memiliki kesempurnaan. Bagaimana yang tidak memiliki kesempurnaan? Allah itu akan memberikan balasan sesuai dengan tingkat amalnya. Kalau dia ada uzur, maka diberikan oleh Allah rukhsah, keringanan, diberi keringanan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang penting orang itu mau belajar. Contoh pelat, tidak ada yang menghalangi orang belajar Al-Quran walaupun pelat. Yang penting kau ngajari, terserah dia itu nanti bagaimana usahanya untuk mengeluarkan kalimat lafaz Al-Qur'annya itu sesuai dengan kemampuannya. Yang penting gurunya bener, ojo pelat belajar nang wong pelat, ya kan? Tambah nemen pelatnya nanti murokab belajar kepada tuli. Nah, tuli tetap belajar, yaitu kepada apa? Yaitu orang yang bisa membaca dengan huruf, ya. Karena braille itu bukan hanya untuk yang buta, tapi juga untuk yang tuli juga belajar huruf-hurufnya. Maaf, belajar huruf-huruf yang biasa sampai huruf-huruf yang mungkin khusus. Contohnya huruf braille khusus orang buta. Yang buta dengan huruf braille, yang misalnya apa namanya, yang tuli tidak bisa mendengar, tetap dengan kalimat-kalimat itu. Allahu Akbar misalnya, mungkin dia tidak bisa mengucapkan dengan lisannya. Kenapa? Karena tidak ada input. Yang tidak ada input berarti nggak ada output. Tapi ingat, bukankah ruh dia sudah berjanji kepada Allah untuk mengenal Allah? Alastu bi rabbikum? Mereka menjawab qalu bala syahidna. Jadi orang tuli masih bisa diajari, Pak, sesuai dengan tata cara dan cara mereka belajar, termasuk memberikan pelajaran Al-Quran. Ya, ini yang lebih kompeten, ini namanya apa? Sekolah apa ini? Berkebutuhan khusus. Dulu namanya SLB, sekolah
luar biasa. Gurunya juga khusus, Pak. Kalau saya suruh ngajari orang tuli nggak bisa, Pak. Tapi ada guru khusus yang memang mengajari dia, sekalipun dia tidak bisa mendengar, tapi hati ini, Pak, bisa mengenal Allah. Hati ini ada tiga, ada ucapan, ada perbuatan. Maaf, ada dua, ada ucapan, ada perbuatan. Ucapan hati itu adalah niat, itu contohnya. Perbuatan hati itu adalah khauf, takut, roja, berharap, tawakul, berserah diri, sobar. Itu contoh amalan-amalan hati. Ucapan hati adalah apa? Yaitu ucapan hati yaitu niat. Ucapan lisan banyak, termasuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kalau di dalam hadis itu disebutkan bahwa Allah itu menggenggam hati seluruh anak Adam, karena yang terpenting itu sebetulnya bukan telinga secara fisik, mata secara fisik, tapi yang paling utama itu adalah hati. Banyak orang melihat matanya, mendengar telinganya, tapi tidak melihat hatinya, tidak mendengar hatinya. Allah tabaraka wa ta'ala menggenggam hati seluruh anak Adam. Dalam hadis Muslim, dialah Allah yang menggerak-gerakkan semua hati itu. Nomor 2278. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hati anak Adam seluruhnya berada di antara dua jari Allah Ta'ala, bagaikan hanya sebuah saja. Allah Ta'ala sanggup menggerakkannya bagaimana menurut kehendaknya. Lalu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma mustaghfir qulub sarif qulubana ala ta'atika. Sesungguhnya hati anak Adam terletak di antara dua jari Allah Ta'ala bagaikan hanya sebuah saja. Allah Ta'ala sanggup menggerakkan bagaimana menurut kehendaknya. Dados ati ini tiang sak donya niku wonten genggamane Allah Jalla wa'ala di antara dua jari Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat zat, yaitu jari jemari, tapi tidak boleh diserupakan dengan makhluk, juga tidak boleh ditiadakan, menolaknya, dan juga tidak boleh bertanya tentang hakikatnya kaya apa sih drijine, nggak boleh. Tapi hati seluruh makhluk manusia anak Adam itu di antara dua jemari Allah, dan Allah yang menggerak-gerakkan semua hati itu. Ini yang pertama. Jadi meskipun dia tuli bisa diajari, buta bisa diajari, cuman dalam perkara hukum syariat, pelaksanaan ibadah, mereka masih diberikan keringanan. Lebih diberi keringanan mana oleh Allah? Orang buta atau orang tuli? Mana yang diberi keringanan? Halo? Yang lebih dikasih keringanan, rukhsah oleh Allah, orang yang buta apa yang tuli? Tuli. Contoh, sholat berjamaah bagi orang tuli, bagi orang buta, kalau dia mendengar azan, tetap dia harus datang ke masjid.
meskipun nggak ada orang yang ngantar sampai seperti itu. Ya, coba contohnya Muslim 611. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya seorang laki-laki buta datang kepada Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, aku ini buta. Tidak ada orang yang akan menuntunku pergi ke masjid untuk salat berjamaah." Ya Rasul, awakku iki wuta. Kau ono sing nuntun nang masjid, oleh nggak aku sholat nang omah? Terus lalu dia minta agar Nabi SAW membolehkannya sholat di rumahnya. Mula-mula Nabi SAW membolehkannya. ya wis gak popo, sembayang nang omah. Seneng, mulai begitu tak berapa jauh dipanggil, betul, Abdullah, ta'al, kan hamba Allah kan, dipanggil dia. Terus tetapi setelah orang itu pergi begitu jauh, dia dipanggil beliau kembali. Seraya bertanya, adakah azan sholat terdengar sampai ke rumahmu? hal tasma' nida al-adhan, apakah suara adzan terdengar ke rumahmu? Apa jawabnya? Jawab orang buta itu, terdengar ya Rasulullah. Naam, terdengar ya Rasul. Sabda Rasul. Sabda Nabi SAW, kalau begitu penuhilah panggilan azan itu. Nah, penuhi panggilan azan itu. Kenapa? Karena panggilan azan itu kan suara. Selama masih bisa mendengar suara, wajib mendatangi. Kecuali dia nggak mendengar alias al-qafqa walabu, meskipun dia melihat tapi nggak mendeng, itu masih mungkin diberi keringanan. Buka 600 berapa itu? Ya, 613. Tar. Ya, nomor 612. Silakan. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, katanya, menurut pengalaman kami, tidak ada orang yang tertinggal sholat berjamaah kecuali orang munafik yang jelas sifatnya, atau orang yang sakit yang apabila pergi sholat harus dibawa oleh dua orang ke tempat sholat. Jadi mboten wonten tiyang sing ketinggalan jamaah. Napa sing mboten salat jamaah kejaba tiyang kalih. Sinten? Setunggal tiyang munafik sing jelas-jelas munafike. Niku sing ninggalno salat jamaah. Nomor kalih tiyang sing sakit, saking sakite tiyang niku sampai kudu dibopong tiyang kalih. Setunggale tasik diparingi udzur karena sakit nemen. Setunggale tiang napa mau? Munafik. Tiang kali niku mawon sing boten purun ten masjid. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengajarkan ajaran-ajaran agama. Di antara ajaran agama itu
sholat berjamaah di masjid bila mendengar azan. Iya, sholat berjamaah di masjid bila mendengarkan azan. Oh, nek ngono omahku tak kei perdamai semu kabeh, cek gak krungu azan. Ya iku berarti niatmu elek, kepingin dadi wong ya. Atau ndonga kepingin dadi wong budek cek gak salat nang masjid. Ya coba naik ya kan. Ya, jadi pokok kita mendengar ya. Kecuali kita ada udzur, terlambat, mungkin masih boleh terlambat berjamaah karena ada udzur. Contoh apa? Mungkin kebelet ada dua, kebelet ke belakang, kebelet apa? Makan, sangat lapar banget, makanan sudah di depan, sekarang ngemplok. Iki komat, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Mangan apa salat jamaah? Sampeyan sedina gak mangan wis siap karek ngemplok. Mangan apa salat jamaah? Halo. Nek sampean salat jamaah gak kira khusyuk. Allahu Akbar, jane mau enak anget-anget ya. Siji, loro, engko ojo-ojo dititili anakku. Loro, telu, engko bededek. Iya kan? Macem-macem pikirannya, nggak akan khusyuk. Yang betul makan dulu sak cukupnya, nek wis krasa wis cukup, sholat jamaah. Mungkin masih menangi, ketinggalan sak rakaat mungkin barangkali, masbuk. Jadi begitu. Tapi dengan catatan apa tadi? Sangat lapar, hidangan siap disantap. Tapi nek hayya 'alas shalah, qad qamatis shalah, sik nyumet kompor dhisik gak oleh. Sik eleren masak, masih super mie, Indomie, ya kan? Tetap harus ke masjid. Karena apa? Makanan belum makanan ke belakang. Termasuk enggak ke masjid karena apa? Udzur hujan, banjir. Bahkan di zaman Nabi kalau hujan lebat di waktu maghrib itu pernah azannya berubah, bukan hayya 'alas shalah tapi apa? Shallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Tahu nggak nang gini? Nate napa mboten? Hah? Lho niku nek wayahe udan deres nggih dirubah, bukan hayya 'alas shalah. Setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah baru apa? Shallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Hayya 'alal falah, baru al-falahnya tetap. Cuman hayya 'alas sholahnya ganti. Coba Muslim. (655) Ya, silakan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu katanya, ketika hari hujan, dia memerintahkan kepada muazzinnya sesudah membaca asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan membaca hayya 'alas shalah. Jangan kau lanjutkan hayya 'alas shalah. Jangan kau lanjutkan, jangan kau baca hayya 'alas shalah. Tetapi membaca sallu fi buyutikum. Sallu fi buyutikum. Salatlah kalian di mana?
Di rumah-rumah kalian. Sahih Muslim riwayat siapa tadi? Ibnu Abbas. Selanjutnya Dan dengan bacaan itu orang bagi menyamakannya. Orang nampaknya mengingkari. Apakah kalian heran dengan hal itu, kata Ibnu Abbas? Lanjut. Kata Ibnu Abbas, mengapa anda sekarang menyamakannya? Orang yang lebih baik daripadamu, yaitu Rasulullah SAW, bahkan melakukannya. Berjamaah memang penting, tetapi aku tidak ingin memaksa anda sekalian berjalan dengan gereja yang biji. Iya, berjamaah itu penting, tapi aku tidak suka membuat kalian berat berjalan di atas lumpur kotor. Apa maneh nanggone desa sik linet lempung ya, nek nang kutha jarang, tapi tetap berlaku meskipun di kota. Nek kota ini gak linet gak lempung, tapi banyu padha ae. Ya. Jadi ini contoh. Baru tahu ya. Engko nek ana praktekno ngene aja dilokno. Iku aliran apa maneh iku. Hayya 'alas shalah kok gak diwaca dadi shollu fi buyutikum. Ana dalile barang di Sahih Muslim. Ya. Ya, jadi itu. Intinya apa? Mendengarkan. Kalau mendengar itu masih wajib datang. Ya, kalau tidak mendengar tuli itu lebih diberi keringanan, tapi tetap harus diajarkan Al-Qur'an. Entah dengan cara bagaimana. Ditunjukkan huruf-hurufnya, bismillah, cangkeme ngene-ngene. Tapi gak kerungu, gak apa-apa. Tapi hatine nyambung itu. Hati yang penting itu. Karena itu kalamullah, Al-Qur'an. Ya, wallahu a'lam. Baik, yang lain. Silakan, Pak. Yeah. Di lingkungan kami masih ada orang yang berkeyakinan bahwa mayit itu setiap hari Jumat di rumah. Hari Jumat kemana? Ke? Di rumah. Oh iya, iya. Tapi tadi sudah dijawab oleh Ustaz bahwa itu tradisi. Dan tradisi itu kalau diyakini bisa mudah. Yang kedua, di lingkungan kami kalau ada orang mati hari Jumat pergi itu ditunggu sampai 40 hari. Itu tradisi atau syariat? Kalau tradisi dikerjakan itu berdosa atau tidak? Sekian. Baik. Yang pertama, meyakini sebuah tradisi. Tradisi itu boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat. Nggak apa-apa. Kalau tidak bertentangan dengan syariat tidak masalah. Tapi kalau bertentangan dengan syariat, nah itu yang haram dilakukan. Nah, termasuk meyakini bahwa mayit itu pulang tilik griya, tilik oma setiap malam Jumat, hari Jumat, itu merupakan tradisi yang salah, yang batil, yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Kalau sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, wajib dibuang jauh-jauh. Jangan sampai ada terbersit dalam hati kita seperti itu. Ya, kenapa? Keyakinan itu berbahaya kalau dibiarkan. Gara-gara sebuah keyakinan seperti itu dibiarkan, dipelihara, meyakini bahwa di rumahnya itu masih ada tiap malam Jumat orang yang sudah mati, akhirnya ngomong sama
anaknya, "Le, awas mbahmu liwat." Wush. Ya kan? "Le, ojo nang kono. Ojo kopi nih mbahmu lho iku wis kalong." Yo nek panas adem yo kalong ya. Itu macam-macam, konsekuensinya macam-macam. Itu bisa merusak akidah secara keseluruhan. Ya, makanya haram hukumnya meyakini yakni tradisi-tradisi yang sesat dan menyesatkan. Nggak boleh. Mayit masih muter-muter di rumah sebelum 40 hari. Engko 40 hari pamit. Gelodak, "Le, makmu le, pamit." Ya. Padahal kucing mbuh iku nibakno apa wae. Itu keyakinan batil, nggak ada seperti itu. Itu keyakinan dari agama lain. Keyakinan batil itu pasti kemasukan dari keyakinan dari keyakinan agama lain. Karena semua itu adalah apa? Bisikan syaitan. Dan bisikan setan ini nanti membuat dhon, prasangka. Allah memperingatkan kita di dalam surah Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi liyudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Apa kata Allah? Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, liyudilluka an sabilillah, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Iyattabi'una illa dhann, mereka tidak lain hanyalah mengikuti prasangka. Saya tanya, keyakinan seperti itu termasuk dhon nggak? Termasuk prasangka nggak? Kenapa prasangka? Karena nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Semua berdasarkan prasangka. Mengikuti prasangka nggak boleh, apalagi kaitannya dengan keyakinan ya. Maka tradisi-tradisi yang menyesatkan harus ditinggalkan. Maka kalau tradisi itu menurut sunnah sesuai syariat, boleh dihidupkan. Contoh, di sebuah desa kalau ada orang yang meninggal dunia, tetangganya itu membuat masakan untuk orang yang kepaten supaya mereka tidak sibuk masak-masak, supaya dia itu tetap bisa fokus berdoa walaupun dia sedang berduka, dan mungkin juga menemui tamu-tamu yang datang, sehingga yang memberikan makanan siapa? Tetangga. Kalau ada desa yang punya tradisi seperti ini tradisi sesuai sunnah. Karena Nabi memerintahkan ketika keluarga Ja'far meninggal, Nabi mengatakan, buatlah makanan untuk keluarga Ja'far. Duduk malah sing kepaten repot ewo nang pasar tuku daging, tuku wedhus, tuku ayam, ya kan, masak besar, nek gak duwe duit diutang-utangno. Nggih napa mboten? Nah itu. Jadi tradisi itu malah kadang apa? Ya, berbuat tabdzir,
menyusahkan diri. Kadang-kadang mubazir itu geden-geden pemenek wis 70 petung dinami apa menek petang puluh ngundang wong sak desa padahal nggak ada tuntunan. 1000 orang sak desa wong diundang gak ono bandingane ambek siji anak sing soleh sing ndongakno. Undangan wong sak desa ambek anak siji sing soleh, masih hebat anak yang soleh. Kenapa? Bisa jadi jumlahnya banyak ikut mendoakan, bisa jadi doa mereka tidak diterima oleh Allah gara-gara apa? Halo? Tidak ikhlas. Kalau anak mendoakan orang tua, ikhlas nggak? Apa yang diharapkan dari orang, dari apa yang diharapkan anak itu dari orang tuanya? Nggak ada kecuali kebaikan. Nek tonggone kadang gelem tekone apa? Kadang kurang ikhlas, kadang nggak ikhlas sama sekali. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, itu contoh tradisi-tradisi yang kadang mengikuti prasangka. Wa illa yakhrusun wa inhum illa yakhrusin, dan tidaklah mereka melainkan berdusta terhadap Allah. Saya tanya, ono enggak kadang wong mati pirine dikubur diadani dhisik? Enten apa mboten? Syariat napa tradisi? Halo? Tradisi. Tradisi yang bertentangan dengan syariat atau sesuai syariat? Bertentangan dengan syariat. Prinsipnya kalau mayat sudah diletakkan, ditutup dan segera diuruk, segera dikubur, dan doakan segera meskipun sudah disolati. Kenapa? Setelah dikubur kita dianjurkan untuk apa? Istaghfiru li akhikum, kata Nabi, mintakan ampun kepada Allah untuk mayit ini. Fasalulahu bistasbit, mintakan dia keteguhan hati. Kenapa? Fa innahul an yus'al, karena dia sekarang mau ditanya oleh malaikat mungkar disuruh kita mintakan ampun dan mintakan ketetapan dan keteguhan hati orang ini, bukan yang lain-lain. Lain-lain nggak ada tuntunan, bahkan pemborosan wis dikubur ono petik diculno. Pemborosan apa mboten? Enten apa mboten? Biyen kan sampean sing suka rebutan petik. Itu tradisi yang tidak sesuai dengan tuntunan, maka tinggalkan. Kenapa? Paling tidak itu termasuk tabdzir, pemborosan. Kata Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Isra, yaitu pada ayat yang ke-26 kalau tidak salah, wala tubadzirhum tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Mubadzir atau tabdzir itu temannya siapa? Temannya syaitan. Maka tinggalkan hal-hal yang tidak penting, yang itu merupakan pemborosan. Beli makanan tapi boros, gak ada ketujuannya, kadang dibuang-buang, ayam dilepas, kembang sampai tuku jutaan, ya kan, kadang disia-siakan. Itu semua kadang-kadang termasuk bagian dari kebiasaan tradisi manusia yang tergolong yakni tabdzir, mubadzir, pemborosan. Dan pemborosan itu adalah temannya siapa Bapak Ibu? Syaitan. Wallahu a'lam. Baik, terakhir kalau ada satu lagi boleh. Rokok itu bukan hanya mubadzir, itu membahayakan. Wes. Aku gak ero lho, wong kene sing ngerokok gak ngerokok, aku gak ero. Pokoknya aku jawab popo anane, ya kan? Yang jelas itu sudah tercantum di apanya? Di bungkusnya, ya kan?
Sudah jelas, makanya wis gak usah takok aku. Ya, baik, saya pikir cukup sampai di sini. Kita tutup dengan kafarat majelis. Insya Allah kita sambung di waktu yang akan datang. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.